Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman bagi kita semua. Pada siang hari ini kita jumpa lagi dengan saya Lulu Retno dan Mbah Kendil. Jadi pada siang hari ini teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya, kemudian kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari setiap video kami yang terbaru. Mbak Kendil, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang apa yang lagi viral lagi, Mbah, nggih. Ya. Jadi memang pada saat ini lagi gencar-gencarnya, Mbah, jadi permasalahan tentang pawang hujan. Kita tidak menyinggung siapapun, Mbah, kita tidak mengenai pihak manapun. Betul. Yang mau saya tanyakan di sini adalah menurut pengalamannya Mbah Kendil sendiri. Boleh. Jadi gimana, Mbah? Apakah pawang hujan itu memang benar-benar bertentangan dengan keagamaan atau gimana, Mbah? Tanggapan Mbah Kendil tentang sosok pawang hujan itu sendiri loh. Ya. Sugeng rahayu ingkang pinanggih dumateng para kanca-kanca para kadang mitra sutresna wonten channel menika. Selamat pagi saya ucapkan dan salam sejahtera. Ada pertanyaan dari Mbak Lulu, apakah pawang hujan itu bertabrakan dengan syariah agama? Nggih. Tentang jawaban tersebut kami tidak berhak untuk menjawab, karena yang menjawab ini bertentangan dengan agama dan tidak adalah orang-orang tertentu yang mengerti dengan agama. Nggih. Jadi kita mengakui bahwa kita ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Kita hanya manusia biasa, masyarakat biasa, hamba biasa yang tidak punya kelebihan tentang hal agama. Nggih. Sehingga pertanyaan Mbak Lulu saya jawab bahwa tentang pawang hujan atau menerang hujan, menolak hujan itu bagaimana tentang sesuai dengan ayat-ayat dan syariah Islam gitu ya Pak ya. Nggih. Jadi itu biar dijawab Pak Yai saja atau para alim ulama atau para santri-santri yang lain. Nggih. Kita menjawab menerompong dengan cara kita sendiri, dengan pengalaman saya sendiri, dengan apa yang saya mampu. Dan saya adalah orang Jawa, jadi saya harus menjawab dengan cara-cara Jawa. Nggih. Tentang penolakan hujan atau tentang mendatangkan hujan. Dalam kosakata dua, mendatangkan hujan dan menolak hujan. Nggih. Dua-duanya ini ya, yang belum saya laksanakan adalah mendatangkan hujan. Menolak hujan dan mendatangkan hujan. Kalau yang mendatangkan hujan, saya belum pernah melaksanakan, belum pernah praktek, belum pernah sinau, belum pernah mengamalkan, belum pernah mencoba. Nggih. Tapi kalau menyingkirkan hujan, itu saya sejak muda sudah biasa. Sudah bisa biasa melaksanakan, tapi bukan menjadikan seorang pawang. Nggih. Dan bukan menjadikan seorang dukun hujan. Saya hanya melintasi dari teman-teman, tetangga, saudara-saudara yang kesusahan pada acara tertentu, kemudian hujan tidak ada, tidak kunjung padam. Dari jam, ada acara sebelah wayang Mbak itu. Nggih. Di Dawung Beduk sana juga ada dukun banyak itu. Dukunnya ada 5. Dari hujan jam 1 hingga jam setengah 9. Nggih. Itu sama sekali tidak ada. Kemudian ada sosok perempuan tua yang menyuruh saya, memerintahkan kepada yang punya rumah, itulah Pak Bintoro saja, barangkali bisa. Kemudian yang punya rumah menemui saya, tolong Pak Bintoro dibantu tentang hujannya. Seketika saya keluar, Nggih. saya hanya membawa garam. Saya hanya membawa garam, bahwa saya mempunyai prediksi bahwa hujan itu kalahnya dengan angin. Nggih. Sehingga saya mengambilkan dengan daya kekuatan angin yang ada di hati saya atau di rongga saya atau di tubuh saya. Saya hirup, itu langsung saya sebelkan keliling. Itu tidak berhenti Pak. Nggih. Bersama menyebarkan uyah. Jadi saya tarik, itu kan hu Allah tuh. Iya. Kok gak hu tok, hunan enggak? Ini hu Allah. Nggih. Saya tiupkan gitu. Nah, setelah itu kan bersama dengan membuang garam. Nggih. Apa yang saya lakukan? Itu hanya doa saja. Nggih, permohonan Bang. Iya, saya tidak punya jin, tidak punya setan untuk menggerakkan menolak hujan, tidak ada. Nggih.
Jadi saya hanya punya kekuatan ilmu yang diberikan dari guru saya. Amalan-amalan tersebut juga amalan baik, tidak ada yang sampai dengan jin, setan, iblis dan sebagainya. Nah, setelah saya cakkan dengan tarik langsung saya putarkan itu hanya 2 detik terang. Sehingga kita susah kalau ada orang tidak percaya dengan doa gitu loh. Saya susah sekali dan saya sakit sekali, Mbak. Kenapa orang-orang dengan doa kok gak percaya? Dengan doa dia melecehkan. Padahal agama Islam itu satu-satunya jalan untuk menuju ke rahmatullah, untuk menghamba kepada Allah hanya lewat doa. Gitu loh. Wirid pun juga doa. Begitu saja teman-teman penghayat semuanya. Saya nggak bicara dukun loh ini. Penghayati kan menghayati tentang kehidupan, menghayati berbakti pada Tuhan toh. Ini nggak ngomong nih dukun aku. Ngomong nih uang sing bukti marang Gusti Kang Maha Suci, bukti marang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ora kurang ngomong dukun, ngomong praktisi. Sing tak omongnya menungso sing rumangsane urip, sing rumangsane isik butuh Gustine. Jadi apa sambate karo Gustine? Apa sambate karo Gusti Allah? Kuwi sing tak sebut iki. Jadi orang punya kegayuan itu ya, itu pasti sambatnya sing gak urip. Seperti saya lakukan, saya menyingkirkan hujan. Saya tarik saya sebelum keliling langsung garam saya taburkan. Pada saat itu saya juga tidak tahu ini nanti berhasil atau tidak. Saya tidak tahu Mbak itu, Pak. Pasrah ngoten. Iya, enggak, karena panuwunan gitu loh. Namanya panuwunan ini kan permohonan. Permohonan itu permintaan. Dikabulkan dan tidak, itu urusan yang ngabulkan toh. Jadi kita tidak boleh menggagai nanti pasti terang, tidak bisa. Dan tentang hal pertolongan kepada sesama itu, kalau semakin dijual semakin leceh, semakin rendah, semakin tidak manjur gitu loh. Itu bagi saya, pendapat saya gitu loh. Kalau menolong orang dengan ikhlas itu rata-rata cepat berhasil, Mbak. Kan Mbak Lulu tahu sendiri. Beberapa hari ini gitu aja. Tidak saya bercerita panjang lebar. Jadi di sini maka yang saya bicarakan tentang cara-cara untuk apa itu menyingkirkan hujan. Memang pada dasarnya, saya ulang lagi, memang pada dasarnya manusia itu tidak diperbolehkan untuk menyingkirkan hujan. Nggak boleh. Itu karena diturunkan oleh Allah untuk kehidupan hamba-hambanya. Karena hujan itu ada yang suka, ada yang enggak. Misalkan bagi orang jualan es, adanya hujan kan enggak suka. Tapi bagi orang yang menanam padi, ada hujan kan senang. Gitu loh. Jadi hujan itu diturunkan Allah, diturunkan Gusti Kang Maha Suci, diturunkan Gusti sing gawe urip, Gusti Kang Maha Kuwasa kanggo kehidupan manungsa. Jadi manungsa ora keneng babal madal, ganggu karo kerjane sing gawe urip. Ngono lho. Lek hujan ditekan terus diganggu disirai kan ganggu. Nggak boleh. Tapi, nah ini nih tapinya itu loh. Tapi apakah jeleknya kalau kita punya tujuan tertentu, kita membantu orang, minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon hari ini saja tolong hentikan atau singkirkan hujan ini. Itu kan doa toh. Dan manusia diwenangne usaha. Menungso ki diwenangne usaha. Enek unine ngene, Mbak. Pripun, Mbak? Basa Jawane, kridane ati tan bisa bedak kutaning pasti, budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis kang kawasa. Kridane ati tan bisa bedak kutaning pasti. Sak repote sak pintere menungso, sak ape menungso ora bakal iso ngungkuli sing kuwasa. Kridane ati tan bisa bedak kutaning pasti, budidayane menungso tan bisa ngungkuli garis kang kuwasa. Usahane menungso sing kaya open raudan ngantek lambene jebol, uteke sampe cepot, tangane sampe kiting, lek Gusti Allah ora nakdir ora bakal terang. Gitu loh. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nanti orang-orang yang memohon kepada Allah, orang-orang yang meminta kepada Allah itu dianggap salah satu hanya halusinasi, susah nanti. Susah kita. Kalau nanti kita berdoa kepada Allah jangan alu, mendoakan orang baik alu, susah loh kita nanti. Susah, Pak. Misalkan saya punya anak, ya lah. Tadi ujian biar lulus, saya mendoa ya Allah,
Semoga anak saya bisa lulus. Apa ke alu? Mboten. Misalkan ada anak saya yang melahirkan. Nggih. Keadaannya harus operasi. Ya Allah ya Robi, tolong anak saya jangan sampai operasi. Ternyata ada operasi. Apakah itu halusinasi? Itu kan permohonan kepada Allah dan dikabulkan gitu loh. Nggih. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih loh. Maksudnya gitu. Nggih. Jadi jangan dicampur kabeh, kuwabe dianggap alu. Lah repot no. Perintah para ulama kon piritan akhir barang kasil karane ahlu. Susah no. Karena Tuhan juga memberi kepada manusia yang meminta gitu loh. Nggih. Jadi awak ditadah Gusti Allah sing wehi. Nggih. Jadi antara qablu minallah dan qablu minas antara manusia karo Gusti ini manunggali kawulan Gusti. Jadi lek iki engko dicampur wong jual apa dianggap halusinasi susah. Nggih. Engko. Dan tatanan agama kita teratur dengan rapi. Dari 4 nggih. Syarikat torikot hakikat makrifat enak aturane kuwi kan. Nggih. Gitu loh. Cuma kita nggak berani menginjak kepada aturan agama karena aturan agama ora ahli tenan, ora pinter tenan. Iku mah nyilakak nih. Nggih. Tapi ini awake dhewe wong Jawa kita bicara Jawa wis nah. Jadi segala sesuatunya manusia memohon kepada Allah, manusia njaluk marang Gusti Kang Maha Kuwasa ora kena disalahne kuwi. Nggih. Ora kena. Jadi manusia diberi hak dan kewajiban memohon, njaluk karo Gusti. Kowe lek butuh njaluk, ingsun bakal maringi. Ngono lho. Wong sing njaluk urung mesti diwehi kok. Nggih. Sing njaluk mung Gusti Allah urung karo diwehi lho, Mbak. Nggih, Mbak. Apalagi sing ora njaluk gitu loh. Jadi kesimpulannya gini, jadi kita nggak mau perdukunan. Dan saya itu kan sudah lepas dari dukun toh. Malah saya itu malah ingin membongkar rahasia dukun loh, Mbak. Saya ini malah membongkar rahasia dukun sampai gak tunggal tak omong nih uang, nolak udan tak warani uang, sembarang tak bongkar. Tapi sing ten jaluk sing tenan, orang abal-abalan, orang akal-akalan, orang trik gitu. Mbak. Ini bukan trik gitu loh. Ini permohonan panungan kepada Gusti gitu loh. Dan itu banyak yang nyata. Kenapa nyata? Karena manusia dengan Tuhan itu percikan gitu. Percikannya dari Tuhan gitu loh. Jadi apa yang kita suwun, apa yang kita kepada Tuhan dengan tomo teman tulus hati yang bersih, tawaduk, syukur, sujud dengan san Gusti Allah, nangis tenanan, oke dituruti. Gitu loh. Gini sih ora dituruti ora sembung. Lah angele pengen nyembung nih kuwi gitu loh. Jadi kesimpulannya wong njaluk marang Gusti urung karan dituruti. Lah dukun yo ngono pendah njaluk yo mesti kasil. Mula aku yo ora iso gambare karo si penerang udan liyane. Lek sangka tanggapku, sangka karepku lan sangka apa sing tak lakoni, lek nekani udan aku ora iso. Nekani udan urung tahu, giring udan yo urung tahu, giring angin yo urung tahu. Tapi lek meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah untuk disingkirkan hujan ini dalam acara ini. Itu sering, baik wong mantu, baik perayaan, baik apapun. Bahkan saya sendiri kan sampean tahu, ada hujan, pinus saya sangat penting. Saya kan mantolan, saya juga berteduh di ember orang. Kenapa saya tidak melakukan? Kok tidak ngetok nih adine, ngetok nih mantra nih, ngetok nih doa nih? Kenapa? Biar ada perbedaannya. Ini urusan pribadi, apa urusannya wong? Lelek kasarane aku kudanan ning dalan, terus aku ngetok nih panuwunan. Ini kan urusan pribadi. Lah mau sing apik ku ngilmu kanggo urusane wong liya gitu loh. Merendahkan kepentingan pribadi, ngungguli kepentingan gebrayan. Kuwi sing apik mono gitu loh. Jadi ora peh pawang hujan, gua bang nerangne, gampang nerangne. Awake butuh nyarono ditolak, awake butuh blonjo nyatoko disingkirkan, awake dhewe arepe nandur pari hujan disingkirkan. Lha kok arepe dadi Gusti Allah mengko? Oh manusia sedulur nyuwun, manusia mek kon njaluk, kuwe ora mesti keturutan. Gitu loh. Jadi belum tentu kita memohon kepada Allah, belum tentu kita memohon Tuhan, itu pasti kena bulan. Awake dhewe ora ro lek hasil. Tapi sing bener utawa kasarane sing tau tak lakoni asakan jaluke tenanan carane kuwi genah enggak sesat insya Allah pasti Allah memberikan ijabah memberikan kasil memberikan kabul gitu loh dan kenyataannya juga berkali-kali berhasil bahkan di sini kan masyarakat ini banyak sekali sama nyuruh dewe dan
Apakah saya setiap dimintai tolong orang itu untuk menyingkirkan hujan pakai uang? Tidak pernah, Mbak. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya tidak pernah tahu. Saya belum pernah nerima hasil dari nolong orang tentang nerang hujan atau menyingkirkan hujan dikasih uang. Nggih. Kalau ada orang yang memberikan saya tentang saya menyingkirkan hujan, suruh datang kepada rumah saya. Nggih. Saya nggak pernah itu. Karena apa? Karena itu kita itu tidak menjual dengan ilmu, tidak menjual dengan kemampuan gitu loh. Iya. Adapun misalkan kita jadi paranormal atau kita jadi sesepuh, terus kemudian berhasil duwe kan dari elek itu, Mbak. Nggih. Umpamanya ada usaha nulungi wong, duwe saiklase ini Mbak, dalam tumbases kan ya lumrah. Nggih. Gitu loh. Tapi lah kita mengada-ada, kita misalkan belum sampai terjadi, wah ini alatnya sekian, nanti sekian juta nih, itu yang salah gitu loh. Nggih. Wong urung dikerjani wis dijaluki duit. Yo nek berhasil nek enggak. Nggih. Nah, itu jadi kita mengklarifikasi bahwa untuk memohon agar hujan itu bisa disingkirkan, gitu, itu tidak memakai jalur-jalur pemohon kepada jin, setan, pribadi dan sebagainya. Nggih. Ya, lurusnya perintah guru, kon njaluk sing gawe urip, kon njaluk Gusti Allah Taala. Carane yo eneng. Doane kan mesti enek to, Mbak? Ada. Doane wong turu enek, doane wong mangan enek. Kan semua itu ada doa-doa. Nggih. Kalau nanti doa-doa nanti dihapus, dihentikan, geger negara iki kok. Nggih. Lek doa-doa dan kok halusinasi geger iki kok malian. Nggih. Karena doa itu diwajibkan kanggone orang-orang yang ngerti agama malahan. Nggih. Wong obah doa kok wong iki. Nggih. Dalam motoran ya bismillahirrahmanirrahim. Iki kan ya doa. Nggih, Mbah. Nah, jadi jangan sampai mencampur adukkan dengan doa-doa dianggap halusinasi gitu loh. Bahaya itu. Bahaya sekali karena keyakinan itu berbahaya loh, Mbak. Nggih, Mbah. Keyakinan ini bahaya banget. Gitu. Jadi posisi kita ini bukan menjadi seorang dukun, bukan menjadi pawang hujan. Nggih. Dan bukan sebagai seorang tokoh yang pintar bicara. Kita posisinya adalah apa yang saya lakukan, gitu. Sing tak nyanyi tak ngomong nih, aku tak ngomongin yang nyanyi wong liya, kok mau iso ngene-ngene aku enggak ngerti. Sing tak ngerti ini, sing tak lakoni apabila ada orang susah pada acara minta tolong. Ya saya berusaha semampu saya. Kalau berhasil dan ndak urusan sing gawe urip wong njaluk. Nggih. Njaluk dituruti ya monggo, ora turuti ya bene. Yang pertama itu memang hujan itu sudah diturunkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Allah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan kawula radase, untuk penghidupan gitu loh. Jadi kita memusuhi hujan, terus Gusti Allah ngersakne hujan, terus kita nentang aturan Gusti Allah disingkirkan, sebenarnya kan tidak boleh. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah turunkan, ya Allah singkirkan hujan untuk sementara ini, kami mempunyai tujuan seperti ini biar tidak terganggu, kan boleh-boleh saja. Iya, Mbak. Gitu loh. Jadi pada saat tertentu saya sering sekali dimintai tolong, tapi yo tidak ada yang kasih uang gitu loh, Mbak. Iya. Tidak ada yang kasih uang gitu loh. Artinya apa? Artinya saya tidak menjual tentang ilmu untuk nolak hujan gitu loh. Dan paham tak itu yang saya katakan? Paham. Ya, karena kelebihan untuk menyingkirkan hujan itu saja kan alternatif, Bapak. Nggih. Bisa jadi, bisa enggak, bisa berhasil, bisa enggak. Kalau si alternatif itu lah ora payu, Mbak. Barang ro mesti ya. Lha sing njaluk tulung kok gelem. Nggih. Nah, seperti itu sehingga untuk mengklarifikasi bahwa untuk tentang menyingkirkan hujan atau sebagai pawang hujan apakah bertabrakan dengan syariat Islam itu biar dijawab orang-orang yang ahli di bidang kitab. Nggih. Nah, pertanyaan ini kan ngoten. Saat ini kalau wale, saat ini terus kula sing jawab sesuai dengan pengalaman kula. Kula senes pawang hujan, yo dukun, dudu dukun nerang hujan. Tapi ketepatan sama guru, saya juga diberi ilmu untuk menyingkirkan hujan. Gitu loh, Mbak. Ada teorinya. Sesuai dengan gurunya. Jadi saya dengan A, saya dengan B, saya dengan C, saya dengan F itu caranya nggak sama. Karena gurunya juga berbeda gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Nerang hutan caranya kudu ngene-ngene nggak iso. Keyakinan juga nggak sama, caranya juga berbeda kok, agamanya juga berbeda. Jadi nggak sama, tapi tujuannya sama, minta kepada
Gusti sing gawe urip. Kalau saya dulu, saya punya guru, yaitu dari Gunung Bolo, namanya pun Mbak Imam. Saya tidak paham terlalu dalam tentang guru saya. Guru saya pernah bilang kepada saya bahwa dia adalah keturunan Ki Ageng Sira Pandangaran. Terus dia punya ilmu keturunan untuk menerang hujan. Itu pernah dikasih. Caranya gimana? Kalau menerang hujan ya kamu caranya belajar harus bergaul dengan hujan, gitu loh. Sama guru dikasih amalan, bacanya Quran, bacaan agama gitu loh. Saya kan namanya Mbak Imam, nggak mungkin orang tidak beragama. Namanya sudah Mbak Imam, otomatis kan yo mesti ngerti agama gitu loh. Jadi ngerti gitu loh. Dikasih tahu kalau mulai masa-masa hujan atau rendang, awakmu yang jobo maca iki karo dingklu pasrah sumarah main Gusti, lek enek bledek nyamper mak del ndasmu ya bene ben mandimu nek kuwi guruku ngono nine. Tenang nek kok nglakoni mah galengan hari koyo kelabang, Mbak. Terus tenang koyo kelabang, koyo bengkah bumi. Kemendeng abang muruk, Mbak. Tenanan muruk geni koyo kelabang, lap-lapane nggon lemah. Tapi ora bedah lemah iki Pak Angga. Gitu. Itu cobanya seperti itu gitu loh. Ini memang berat nolak hujan itu. Lakon ini berat. Jadi seperti pada saat hujan suruh keluar rumah atau ke sawah-sawah. Itu kan resiko tinggi loh, Mbak. Itu nggak boleh berkeliaran masuk rumah. Itu masih diperintah untuk membaca amalannya. Jadi amalannya dibaca pada saat hujan, nggak usah kemarau gitu loh. Maka belajarnya untuk menerang hujan itu musim hujan. Pada hujan kita sudah diberi bacaan sama guru, kemudian kita juga berpuasa, kita ke sawah baca terus itu. Tapi nyatanya juga tidak sampai petir nyatanya. Itu selama hujan berlangsung, Bang ya? Sebenarnya selama 6 bulan. Tapi guru memerintahkan itu kalau bisa. Kalau tidak bisa sesempat-sempatnya gitu loh. Sako beri tapi kudu iling setiap ada hujan kekelengan ilmu mumet tuwa. Sadurunge duwe kemanten lho. Lek kowe duwe kemanten ora ngono ora apa-apa. Ora dilakoni ora apa sadurunge nalika babat golek ngilmune kanggo nyingkirkan hujan itu setiap saat kamu keluar rumah dan baca amalan itu. Sampai nanti kamu tes 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu sudah berhasil, kamu sudah manjur, kamu sudah dituruti. Kalau sudah dituruti dengan sing urip. Kalau kamu sudah dituruti oleh Allah SWT, baru kamu mengurangi laku atau enggak berlaku enggak apa-apa. Jadi arepe golek ilmu iki dilakoni dhisik gini lek wis berhasil atau wis iso enggak nglakoni enggak apa-apa. Enggak poso enggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap angger dibakari petir, tetap berpuasa, tetap ngelakon baca ilmunya, kemudian keluar rumah terus baca amalan. Yang saya ucapkan itu bukan penipuan itu loh. Saya tegaskan, saya itu mengucap ini tidak penipuan. Yang saya tolong itu juga masih hidup. Dan tidak ada yang saya minta uang itu. Gitu loh. Jadi ilmu Allah itu ditenani tenanan, ya ampun tenan. Yang penting hatinya resik gitu loh. Kuncinya hanya hatinya resik, ucapannya bener, terus kemudian tindaknya bener, gitu. Sepike pamrih rame enggak mulas sadar kan ngrasani ngendekne kepentingan awake ngunggulne kepentingan kebrayan. Insyaallah engko gampang kena bulan. Jadi lek pernah mantra jopo ki enggak mandi, sementing atine dhisik. Mantra pinter posone ampuh, atine bosok gak iso, Mbak. Nggih, Mbak. Gak iso angel iki kok. Nyuwun ki abot, medune kemanten ki abot. Jadi kesimpulannya resik ing ati, bersih pakarti, suci ning diri, terus kemudian kandeling ibadah, kandeling takwa, kandeling mendekat kepada sing urip. Itu sing paling penting lah. Itu perkara amalan motor dan laku puasa itu adalah kemungkinan nomor 2 atau hadiah nomor 2. Yang penting adalah kebersihan hati itu dan keikhlasan. Jadi nolong orang itu harus ikhlas gitu loh. Dan tidak ikhlas nanti lah tidak berhasil mending grundel. Mulane aku lagi parani wong mbah benjil pun berhasil kalau pakai 10 juta main gue tak guyu. Main tak guyu. Sampai aku kalau nanti engkau nggak gue aku 10 juta, aku kan mari gelo. Nganggur rasa tak pikir.
kok wae karepmu ora ya karepmu. Mikirku ngono, Mbak. Kok mau duwe ana ora salah kok yo ngerjani kok ya. Yo ngetokne tenaga, ngetokne pikiran. Napa duwite komen pasien iki enggak masalah kuwi. Sing penting enggak narjet, enggak ngarani, enggak mengada-ngada, enggak trik. Asli dijalukne harus sing urip. Gitu loh. Jadi saya ulangi lagi, memang untuk amalan-amalan untuk menerang hujan itu sejak dulu sudah ada. Kita mengingat kalau kita memohon untuk menyingkirkan hujan dianggap halusinasi. Dan ini ada sebuah cerita Wali Songo ya, di peragaan sebuah film. Saya ulangi lagi Pak ya, ada sebuah film yang menceritakan sejarah Wali Songo, berdirinya Masjid Demak. Di dalam film tersebut ada adegan orang Piban. Orang Piban mau gebuk-gebukan ya Pak. Nah, akhirnya Sunan Kalijogo datang. Sunan Kalijogo hanya bilang, kenapa kok pakai gebuk-gebukan? Kok boleh gebuk-gebukan kok menudani teko? Akhirnya terus wong padha musuhi Sunan Kalijogo to kuwi. Lah akhirnya Sunan Kalijogo memintalah kepada Allah. Akhirnya wong gak ngerti Allah kan gak percaya. Langsung Sunan Kalijogo ndonga, ya Allah turunkan hujan di musim kemarau ini. Mak beres hujan. Lah iki priye nyuwun to Sunan Kalijogo kuwi. Lah iki kok dianggap halusinasi terus piye? Lho wali iki. Jadi wali njaluk marang Gusti Allah terus hujan tenanan, terus dianggap halusinasi. Pas hujan itu mengelur pegel wali ini kok. Alah iki pas nalika udan. Lah wali ini yo nesu nih kalau dikonokne kok. Wong wali bener-bener njaluk nulungi wong-wong ben udanan ben iso nandur. Pari-pari kuwi kok. Jadi artinya kita bisa membedakan, Mbak, ini alu apa tidak. Jadi kalau kita nanti doa dianggap alu, nanti susah. Rentetannya panjang dan jauh sekali ini nanti. Karena menciderai dengan hamba-hamba Allah yang berdoa gitu loh. Karena setiap orang itu kan berdoa toh. Sholat 5 waktu ditambah doa, belum tahajud, belum zikir malam. Dan nanti kalau doa dianggap itu nanti alu susah gitu loh. Dan untuk penggarisbawahan bahwa manusia sebenarnya tidak boleh membari karo pekerjaan Allah. Jadi musyawaratan kaya sejak saja dipikir loh, uang nggih patung lho ora entuk Mbak sakjane. Karena membari kita Allah toh. Sakjane rumit sakjane kuwi. Jadi umpamane penggaris Gusti Allah nekane hujan lewat malaikatnya. Terus kita ganggu kita singkirkan. Kita tolak jadi ora entuk kudu diturunkan kok kowe sing nolak iki jawane iki. Tapi kita hanya memohon, ya Allah, saya memohon hujanmu yang kamu turunkan ini tolong disisihkan karena ada hambamu yang susah yang mengadakan hajat yang sangat penting. Akhirnya tuh hujan reda. Apa salah kuwi? Mboten, Mbah. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam pola berbicara gitu loh. Bejo cilaka mulya sengsara sama unine dhewe, hati-hati. Jadi wong penak ya sama unine dhewe, wong cilaka ya sama unine dhewe. Yo dititeni wae, teman-teman. Dititeni wae, teman. Jadi awake dhewe menggunjeni niteni alam iki kepiye terus menungso iki kepiye dititeni, Mbak. Sebabnya aku ya wis titen. Boleh luwak di mak del kondang mak berak ambruk Mbak. Karena pernah saya alami pemirsa. Betul itu. Pernah saya alami, saya pernah viral. Dalam satu hari mendapat 30 juta pernah itu. Tapi akhirnya roboh gitu loh. Karena viral itu cepat roboh gitu loh. Jadi orang itu daripada disanjung lebih baik dihina malah. Gitu loh. Kalau orang itu disanjung-sanjung malah cepat jatuhnya gitu loh. Kalau orang yang hina kan enggak akan hina lagi, bisa dihinakan. Sudah dihinakan. Jadi orang daripada penuh disanjung malah enak diolok-olokkan, dihina, dilecehkan. Karena kalau diolok, dilecehkan, direndahkan itu Allah turun menolong. Tapi kalau orang yang sudah disanjung-sanjung itu Allah mengawasi. Kalau kita salah kita akan terpeleset, hancur jurang kesengsaraan. Jadi kesimpulannya saya ulangi lagi bahwa tentang hujan sebenarnya manusia tidak berkuasa untuk menyingkirkan atau menolak, atau manusia tidak berhak untuk mendatangkan hujan. Itu karena alam. Alam miliknya siapa? Alam miliknya Allah, Mbak. Iya, Mbak. Jadi nggak oleh kita berkuasa atau mengganggu kerjaannya Allah itu. Itu pendapat saya.
Jadi saya ulangi lagi, ucapan ini, keterangan ini sesuai dengan pendapat saya. Saya tidak tahu pendapat orang lain gitu loh. Sing tak anggap aku so tak omongin, sing aku anggap aku rese yo ora tak omongin gitu loh. Nggih, Mbah. Sing tak lakoni gitu loh. Bisa tak ya? Iya. Dia pertanyaan dengan apakah menyingkirkan hujan bertabrakan dengan syariat agama? Bagi saya ya kurang baik. Nggih. Tapi kalau kita memohon minta doa kepada Allah, boleh-boleh saja. Cukup sekian, Mbak. Ya teman-teman, jadi demikianlah jawaban Mbah Gendil, sangat jelas sekali. Jadi kalau dari saya pribadi teman-teman, memang Mbah Gendil ini sudah berpengalaman dan pernah buka praktik paranormal, Mbah Ge. Dan alhamdulillah juga Mbah Gendil sekarang sudah mengundurkan diri, ya. Mengundurkan diri sedikit demi sedikit. Kalau kita berhenti nggak bisa, karena kan masih banyak orang yang minta tolong juga. Ya, gitu loh. Teman-teman, tetangga dan sebagainya. Kita mengundurkan diri. Makanya di dalam era YouTube kita ini, justru kita itu malah membongkar rahasia dukun, gitu loh. Tapi yang tidak trik, maksudnya rahasia yang baik loh, Mbak. Rahasia yang baik adalah rahasia yang ditular-tularkan kepada orang yang mau ditularkan, gitu loh. Yang mau menerima, yang mau butuh. Dukun ini, negara bicara ini. Dukun kayak ini, sangko mbak biyen, budaya nih mbak biyen ini. Oh cara nih tunggal ini, cara nih ini kan saya peragakan dan saya liput. Iya. Perkara itu diterima dan tidak, anggap saja hiburan, anggap budaya saja gitu. Ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mbah Gendil itu memang benar-benar real dari pengalamannya Mbah Gendil pribadi, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbah Gendil ini membuka atau membongkar rahasia-rahasia paranormal atau rahasia dukun saya sendiri, rahasia pada saat saya menjadi paranormal dulu, gitu. Saya bongkar hari ini gitu loh. Jadi tidak membongkar kepada ilmunya atau kunci-kuncinya orang lain itu enggak, Mbak. Kunci saya sendiri yang saya bongkar itu. Ya, barangkali ada manfaatnya, ngoten Mbak. Jadi cukup sekian teman-teman, saya ingatkan jangan lupa di subscribe, kemudian kalian share, kalian bagikan ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari setiap video kami. Mbak Gendil ada tambahan mungkin? Saya kira cukup, nanti kapan lagi Mbak, kita bikin video lagi. Iya, cukup sekian teman-teman, kita akan jumpa lagi di video kami selanjutnya. Akhir kata terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sura Sudiro Janingrat lebur dening pangastuti watak kamokan sirna karo tumindak ingkang suci.